Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita dipertemukan pada layar ini dalam rangka membahas Kafah edisi 159 dengan mengangkat tema bahaya memusuhi dan menyakiti ulama. Ulama adalah sosok yang Allah muliakan. Sudah sepantasnya kaum muslimin juga memuliakan ulama, melindungi dan menjaga mereka, tidak memperolok-olok apalagi menyakiti mereka. Sayang yang terjadi di tanah air ini, untuk sekian kalinya terjadi serangan terhadap ulama dan tokoh Islam. Bukan saja diolok-olok, bahkan nyawa mereka sampai terancam. Sebagian dari mereka ada yang dianiaya di rumah, di masjid, bahkan kini di tempat terbuka di tengah panggung dakwah. Sebagian luka-luka, sebagian lagi bahkan dianiaya hingga wafat. Keadaan ini menggambarkan bahwa para ulama dan tokoh umat Islam belum bebas dari ancaman. Kemuliaan ulama, maraknya ancaman terhadap para ulama dan tokoh Islam adalah sebuah ironi. Pasalnya, kita hidup di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Setiap hari kita mendengar semakin banyak orang yang berani mengolok-olok ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pelecehan tersebut terutama ditujukan pada ulama dan tokoh Islam yang giat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya, baru-baru ini seorang elit parpol menghina keberadaan MUI dengan menyebutkan lembaga ulama itu selepel dengan LSM. Bahkan ada kalimat yang bertendensi menyamakan ulama dengan binatang. Sama seperti LSM urusan hewan. Apakah pengurusan laler dan kocoak? Gak kan? Tutur politisi tersebut lancang. Mulut-mulut kotor mereka terhadap para ulama jauh berbeda dengan predikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ulama dalam timbangan agama adalah sosok yang istimewa. Pertama, para ulama dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tingkat di atas manusia lainnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada manusia yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan para ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah hendaki untuk mendapatkan kebaikan, dia akan menjadikannya dirinya faqih dalam agama. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketinggian derajat para ulama di dunia ini dibandingkan dengan segenap manusia. Kedua, para ulama disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pewaris para nabi. Di tengah umat ini tak ada satupun yang layak disebut pewaris nabi melainkan para ulama. Imam An-Nawawi mengatakan, karena warisan itu berpindah kepada manusia yang paling dekat. Sosok manusia yang paling dekat dengan para nabi dalam urusan agama adalah para ulama yang berpaling dari dunia, menghadapi akhirat, dan kedudukan mereka terhadap umat adalah sebagai pengganti para nabi. Para ulama adalah orang yang memperoleh kebahagiaan dengan dua kebaikan, yaitu ilmu dan amal. Mereka pun mendapatkan dua keutamaan, kesempurnaan dan menyempurnakan. Al-Munawi, Al-Faidah Al-Qadir, jilid 4 dengan halaman 105. Ketiga, demikian besarnya derajat para ulama, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah salasatun anbiya summal ulama summa suhada. Akan memberi syafaat kepada hari kiamat tiga golongan, para nabi, ulama dan para suhada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, karena keberadaan para ulama, agama ini terpelihara dan umat terjaga dari berbagai kesesatan. Jika para ulama tiada, ilmu akan lenyap dan umat pun akan mudah tergelincir dalam kesesatan. Demikian vitalnya kehadiran dan peran para ulama. Kematian mereka adalah musibah berat bagi umat Islam.
Berpulangnya mereka tak bisa digantikan dengan mudah, bahkan oleh ribuan ahli ibadah sekalipun. Dalam Muqaddimah Kifayah Al-Akhyar dituliskan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kematian 1000 ahli ibadah senantiasa bangun malam untuk solat dan berpuasa pada siang hari lebih ringan dari kematian satu orang alim yang mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Inilah derajat yang agung yang hanya dimiliki para ulama sejati. Tentu yang dimaksud dengan para ulama di sini bukan sekadar orang yang berilmu, namun lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, memurtabalikkan hukum-hukumnya dan bersekutu dengan kezaliman. Ulama bukan semata mereka yang faqih fiddin, paham agama, tetapi pribadi-pribadi yang punya rasa takut paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yahsallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surah Al-Quran Al-Fatir ayat 28. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bukanlah yang dikatakan orang yang berilmu itu orang yang hafal hadis, akan tetapi yang dinamakan orang berilmu adalah orang yang besar rasa takutnya kepada Allah. Para ulama sejati ini disebut sebagai ulama akhirat. Di sisi lain, ada yang dinamakan dengan ulama dunia. Ibnu Az-Zawzi dalam Said Al-Qatir menyebutkan perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah ulama dunia haus akan kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta plus gila dengan pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia. Ibnu Zawzi, Said Al-Qatir halaman 14. Ulama yang menjual agama untuk sampah dunia berupa harta dan ketenaran, menjilat kekuasaan serta memutarbalikkan ayat-ayat Allah, justru kelak akan didera kehinaan dan siksaan pada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat akan bahaya sikap condong kepada kezaliman dan para pelakunya. Ibnu Sa'id bin Musayyib juga mengingatkan dengan keras tentang para ulama yang mendatangi penguasa dengan tujuan menjilat. Jika engkau melihat seorang alim mengiringi penguasa, hati-hatilah terhadap dirinya, karena dia adalah seorang pencuri. Bahaya memusuhi ulama. Karena itu para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, giat amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang menegakkan agamanya, wajib untuk diikuti dan pantang untuk dimusuhi, apalagi didiskriminasi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang terhadap mereka yang mengganggu para walinya. Man adali waliyan faqad anzatahu bil khabr. Siapa saja yang memusuhi waliku, sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan betapa kerasnya pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Yang dimaksud dengan para walinya adalah orang yang alim, yang selalu taat dan ikhlas dalam beribadah. Imam As-Syafi'i menjelaskan, para ulama itu bukan wali-wali Allah. Tentu tidak ada walinya di muka bumi ini. Tentang larangan menghina dan menyakiti ulama, Ikrimah seorang tabi'in berkata, janganlah kamu menyakiti seorang ulama. Siapa saja yang menyakiti ulama berarti dia telah menyakiti Rasulullah SAW. Sebab ulama berkedudukan sebagai pewaris ilmu para nabi dan disampaikan kepada umat hingga hari kiamat nanti. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kazib Al-Muftari juga mengingatkan bahawa daging ulama itu beracun. Siapa saja yang menghina, memfitnah, apalagi menyakiti para ulama akan mendapatkan balasan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Asakir, tidaklah saya tahu seorang yang menghina ulama kecuali akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena sungguh daging ulama itu beracun. Begitu kerasnya ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang yang fitnah, memusuhi, termasuk mengkriminalisasi para ulama dan pejuang Islam, apalagi jika tindakan mereka disertai dengan pelecehan dan penistaan terhadap ajaran Islam, seperti menangkap mereka yang mendakwahkan serta menyuruhkan penegakan syariah dan khilafah Islam, bahkan menyamakan ajaran kekhilafahan dengan ajaran komunis. Alhasil, sudah sepatutnya kaum muslimin bersatu membela para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang mukhlis, yang tegar menegakkan kalimatullah,
umat Islam wajib melindungi dan membela mereka, tidak memandang ormas atau kelompok manapun. Selama ia istiqomah dan ikhlas memperjuangkan agama Allah, sudah menjadi tanggung jawab umat untuk membela dan melindungi mereka. Demikianlah pembahasan Kafah edisi 159. Semoga dengan pembahasan ini semakin tercerahkan kepada kita bahwa kita dapat menjaga ulama daripada gangguan penguasa dan orang-orang yang dengki kepada ulama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.